Wasit cadangan Rudin. Ini adalah skuad Persela Lamongan. Fabiano, John Scarlett, Ilham Zulkarnain, juga ada Charles Putirai. Persela Lamongan. Ya, kita lihat susunan pemain yang lengkap dari Persela, hanya minus seorang Epala Jordan, namun kalau kita lihat ini adalah sebuah skema serangan yang sangat menakutkan tentunya bagi tim manapun yang datang ke Stadion Surajaya. Seperti biasa, pola 3-5-2 diusung oleh M. Basri, Marcio Souza, yang kali ini akan ditemani oleh seorang Diki Firasat. Iya. Wasit Jimmy Napitupulu baru saja memberikan arahan kepada kedua kapten kesebelasan kedua tim, dan ini adalah PSIS Semarang. Ya, kita lihat di sini PSIS Semarang tetap diperkuat oleh Agus Murad di bawah Mister Gawang, Bung. Dan di mana dipercayakan tetap Edson Idrus dan Heri Setiawan, dan dua striker Salomon dan Castanyo. Iya. Tidak ketinggalan Ilham Asdad dan juga Bangun Permana masuk pada malam hari ini, Bung. Hoirul Huda, penjaga gawang Persela Lamongan. Kita tahu bahwa Persela Lamongan sampai hari ini terpaksa melorot ke posisi 13. Dan ini adalah head to head antara Diki Firasat dan Gaston Castanyo. Ya, cukup menarik, Bung. Kita lihat Diki Firasat yang dimana pada malam ini kali pertamanya dia melakukan dalam line up starting. Dan kita mau lihat bagaimana yang kita tahu Diki adalah super sub yang selalu pemain pengganti yang emas, kita bisa bilang. Selalu mencetak gol dalam pergantian. Dan kita lihat daya sepak terjang dia malam-malam hari ini. Babak pertama, Persela PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah pembuktian tentunya bagi Persela Lamongan yang kali ini diberikan jatah untuk bermain pada malam hari. Kita tahu renovasi yang dilakukan kepada Stadion Surajaya membuat mereka menikmati pertandingan pada malam hari, dan memang tidak mudah bagi sebuah tim yang terbiasa bermain sore ataupun siang hari dipaksa bermain malam. Kita tahu ada satu kasus di mana mereka kalah dengan skor 5-2 melawan Persib Bandung, meskipun itu adalah dalam pertandingan away. Ya, saya pikir juga mungkin belum terbiasa, Bung, dengan lampu yang sangat tajam dalam pertandingan malam. Dan saya pikir di sini daerah Lamongan juga cuaca yang cukup panas, Bung, kalau siang kita ketahui, Bung. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, Marcio Souza. Yang dituju adalah Diki Firasat. Kembali Marcio Souza mencoba melewati dua pemain. Masih gagal melewati Heri. Ini adalah pemain yang sejauh ini sudah menciptakan 3 gol bagi Lamongan. Marcio Souza, striker yang juga cukup kuat, Bung. Dan dalam penguasaan bola dan juga mempunyai tendangan bebas yang sangat dahsyat, saya pikir. Tendangan bebas yang pertama pada babak pertama. Berbahaya, kita tahu bagaimana seorang Marcio Souza sangat ahli dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Kita tunggu aksi lagi dari seorang Marcio Souza. Kita nantikan spesialisasi bola mati sudah dilakukan. Masih lemah, membentur salah seorang pertahanan PSIS Semarang. Tendangannya cukup akurat, tapi terbentur dengan pemain belakang PSIS Semarang, Bung. Sangat disayangkan. Yang kita ketahui Marcio Souza telah mengoleksi 3 gol, Bung. Dan beberapa pertandingan dia juga belum sedikit mandul, Bung, beberapa pertandingan ini. Basile, terjatuh Basile. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana duel antara Basile dan juga Alex Robinson. Ya, kita tahu kita tahu kali ini peran Alex Robinson berbeda pada saat dimana ia bermain di Persekabas Pasuruan musim lalu. Kali ini ia bukan hanya diberikan peran untuk menyerang, namun juga sedikit bertahan, mencoba menahan gemburan tim lawan, dan kita melihat itulah yang dilakukan seorang Alex Robinson sehingga kinerjanya tidak begitu efektif. Offside. Sebuah umpan terobosan yang dilepaskan oleh Diki Firasat terhadap Marcio Souza.
lakukan protes ke asisten wasit 1, Bung. Merasa bahwa posisinya tidaklah berada pada posisi offside. Dan Lamania dengan kostum kebanggaan mereka, tendangan bebas bagi PSIS Semarang, langsung ke depan. Melebar ke kanan, Agustier Batubara. Jamie Suparno, berhasil kita lihat Jamie Suparno. Ya, pelanggaran bagi Persela Lamongan. Robinson, Basile, pemain yang juga baru saja terlanggar tadi. Bukan offside, Marcio Souza. Masih Souza berusaha melewati Heri, terjatuh Souza. Gagal kali ini PSIS Semarang. Cepat kita lihat, Ferry. Pendek saja, Salomon. Berusaha kita lihat Salomon, dibayang-bayangi oleh Fabiano. Baik sekali kita lihat tadi intersepsi dari seorang Fabiano. Ya, Dan mengambil alih tugas seorang Khairul Huda. di kotak penalti Persela Lamongan. Kembali ke Basile. Basile terlalu lemah. Ya, kita tahu Yosef Basile, Bung, mempunyai senjata dengan tendangan bebas, tendangan jarak jauh, Bung. Dan juga harus diwanti-wanti oleh pemain Persela Lamongan. Persela Lamongan saat ini berada di posisi 13. Sebelumnya sampai kemarin berada pada posisi ke-8, Bung. Namun kemenangan Persib Bandung atas Persitara tadi sore membuat mereka kembali turun beberapa peringkat dan menempati posisi ke-13. Marcio Souza dibuang saja, Bung. Saya lihat dalam beberapa menit pertama, Bung, Marcio Souza menjadi target man dari Persela Lamongan yang kita ketahui berapa bola terlalu diberikan kepada Marcio Souza. Lemparan ke dalam bagi Persela dilakukan oleh Charles Putirai. Sudah dilakukan di kotak penalti PSIS dan sebuah sontekan, Bung. Ya, kita lihat di sini bagaimana para pemain Persela apabila diberikan sebuah ruang bebas sedikit saja mereka bisa sangat berbahaya. Kita lihat tadi bagaimana Diki Firasat yang hampir saja menjebol gawang dari Agus Muro, dan kita lihat di sana bagaimana di menit-menit awal Diki, Jimmy Suparno dan Marcio Souza sedikit leluasa dalam merangsek ke lini pertahanan PSIS. Ya, saya berapa kali melihat pertandingan dari PSIS. Dalam menit pertama, pertahanan dari PSIS Semarang memang sedikit lengah, Bung. Yang kita ketahui pada pertandingan sebelumnya, saya cukup mengangkat topi bagi pertahanan PSIS yang cukup bagus dan disiplin. Sekalipun kita tahu bahwa sejauh ini PSIS belum berhasil meraih satu pun kemenangan. Dan ini adalah merupakan pertandingan mereka yang kelima. Saat ini PSIS Semarang menempati posisi ke-15. Klasemen sementara setelah melewati 4 kali main, hanya berhasil meraih 3 kali draw dan 1 kali kalah tanpa satu pun kemenangan. Mengumpulkan 3 poin. Fabiano berpindah ke kiri, masih mencoba mencari celah pemain-pemain Persela. Kembali kandas. Diki Firasat, cepat kita lihat Diki. Kurang cermat, disapu saja oleh Idrus Gunawan. Castanyo, masih Castanyo. Ada 2 pemain Persela yang coba menutupi pergerakan dari Castanyo. Gagal lagi serangan PSIS yang dilakukan dari sisi sebelah kanan. Khairul Huda, Ilham Zulkarnain, Fabiano jauh ke depan. Ada Diki Firasat, masih Diki.
lepaskan umpan Diki dan kembali Sousa. Sousa masih jauh di atas Mister Bung. Ya, kita lihat sebuah peluang yang seharusnya bisa saja terjadi gol di sana, namun kita melihat bagaimana Marcio Souza yang sedikit tergesa-gesa melakukan tendangan tersebut, sehingga kita melihat bisa dilakukan sebuah covering dari beberapa pemain belakang PSIS di sana. Kita tahu ada Ilham dan juga Harry. Ya, benar sekali yang benar apa yang kata Bung Minar katakan. Sedikit tergesa-gesa Souza yang kita tahu terlalu free. Sedikit lengahnya pertahanan PSIS Semarang. Dua peluang Persela melalui kaki Marcio Sousa dilepaskan dengan 2 tembakan. Masih melenceng jauh di atas Mister Gawang Agus Murad. John Scarlett. Kembali berhasil. Jamie Suparno mencoba melewati Idrus. Masih Jamie, pendek saja kita lihat Jamie. Kembali ke Jamie Suparno. Gagal kali ini. Sebuah tindakan yang cukup berbahaya, Bung. Ferry dan juga Edgar M. Aranda. Agustiar Batubara. Ilham Zulkarnain, Charles Putirai, jauh ke depan, sebuah kerjasama 1-2. Sousa, bukan offside, Bung. Lepaskan umpan ke depan gawang, tepat berada di tangan Agus Murad. Agus Murad yang kita ketahui pemain kiper yang cukup berpengalaman, yang telah lama malang melintang yang kita ketahui. Dan juga menenangkan pertahanan PSIS Semarang menurut saya. Ya. Sebuah crossing yang dilepaskan tadi oleh Jamie Suparno masih belum menemui sasaran. Mudah saja bagi Agus Murad. John Scarlett, Charles Putirai. Kembali ke Scarlett. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Ilham Zulkarnain. Diki Firasat. Jamie Suparno kembali ke Diki Firasat. Berhadapan 1 lawan 1. Diki dan juga Bangun Permana. Ya, kita Masih lihat gagal, Bung. Ya. baik sekali di sana, di sini peran seorang Diki Firasat. Sangat rajin ya turun ke bawah, dan satu hal yang menyolok di sini dalam beberapa kesempatan ada seorang Agustiar Ucok Batubara, ex pemain Pelita Jaya yang begitu gemar naik ke depan melakukan overlapping. Memang seorang pemain yang harus diwaspadai saya pikir. Tendangan bebas bagi PSIS Semarang sudah dilakukan oleh Edson. Kembali out ball, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Yang dituju adalah Diki Firasat, pemain yang pada pertandingan terakhir menciptakan gol satu-satunya Persela, gol kemenangan atas PSMS Medan. Basile, duel kita lihat, Basile dan juga Alex Robinson, dua legion asing. Keras sekali kita lihat. Berjibaku, Bung. Kedua-duanya sama beradu berjibaku, beradu otot, Bung. Iya. Kita lihat Basile juga pemain yang bekerja keras. Tipe pemain yang hard work. Menghasilkan tendangan bebas bagi Lamongan. Dilakukan oleh Agustiar Ucok Batubara, sudah dilakukan. Langsung ke kotak penalti. Sebuah heading. Oh! Nyaris saja, Bung. Ya, kita lihat. Heading dari Sousa. Ya, kita lihat bagaimana keunggulan seorang Marcio Souza di udara. Pemain yang juga mencetak gol melawan Persib Bandung melalui sundulan kepala. Kita lihat bagaimana ia terbang jauh dan sangat beruntung. PSIS memiliki seorang Agus Murad yang sangat berpengalaman, bisa menepis sundulan dari Marcio Souza yang sedikit berbau spekulasi. Kembali Lamongan masih mengurung pertahanan PSIS Semarang, lepaskan umpan ke kotak penalti, menyusur tanah. Masih Lamongan, Fabiano
cepat kita lihat Charles Putirai. Bukan pelanggaran, Bung. Sebuah handsball Iya. nampaknya. Ini adalah Charles Putirai, wingback Persela Lamongan yang juga adik kandung dari Oki Putirai. Ini juga jarak yang sangat ideal bagi Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Persela Lamongan dari belakang hingga ke depan begitu leluasa dalam menyerang. Tidak ada rasa takut apapun bagi mereka untuk tetap menerjang gawang dari PSIS Semarang. Dan kita lihat sebuah peluang untuk mencetak gol bagi Souza. Souza masih membentur pertahanan PSIS Semarang. Kembali terjatuh Souza. Wasit Jimmy Napitupulu kembali memberikan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini bagaimana peran seorang Jules Basile Onambele, pemain dari Kamerun yang baru berumur 26 tahun. Pemain yang baru direkrut oleh PSIS Semarang, memberikan sedikit bentuk permainan yang cukup solid, cukup keras. Berkali-kali kita lihat pemain asal Kamerun yang satu ini menghalangi para pemain Persela dalam hal melakukan terobosan. Ya, saya sangat setuju sekali. Souza masih bisa ditipu oleh Agus Murad. Sebuah tendangan yang cukup keras terarah dari Marcio Souza. Kembali Persela Lamongan. Agustiar Batubara lepaskan umpan ke kotak penalti. Marcio Souza. Saya lihat di sini bagi kubu PSIS dengan belum adanya pengganti seorang Alex Daniel, dan kita tahu Joseph Basile seorang pemain yang bekerja keras, bukan playmaker. Dan sedangkan Alex Daniel tipe-tipe playmaker. Dan maka dari itu sering terlihat terjadinya individual walking bagi Joseph Basile menurut saya. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Itus Gunawan, kapten kesebelasan PSIS Semarang. Dalam gerak lambat, jelas kita lihat. Coba men-tackle Jamie Suparno dari belakang, Bung. Ya, kita lihat bagaimana kesulitan bagi lini belakang PSIS karena para pemain Persela juga begitu baik dalam improvisasi permainan individu. Peluang lagi, kita lihat. Agus Sebastian. Bebas tadi. Sangat bebas, Bung. Kita lihat lengahnya pertahanan dari PSIS Semarang. Fabiano, seorang palang pintu dari pemain bertahan dengan leluasa untuk mengheading bola tanpa halangan dari pemain bertahan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Agustiar Batubara yang sangat baik dalam melakukan umpan diagonal, dan Marcio Souza di sini yang nampak melakukan heading namun belum terarah. Ya, benar sekali yang kita tahu. Menurut perkiraan saya ini mungkin sesuatu taktik bagi PSIS, di mana 3 kali pertandingan mereka selalu defense, Ya. sedikit bergaya Itali, Catenaccio mungkin dengan serangan balik mungkin mengandalkan, Bung. Dan kita tahu di mana apabila sebuah tim melakukan serangan demi serangan dan tidak juga membuahkan gol. Basile masih gagal. PSIS Semarang. Kembali PSIS. Melalui Cascanyo tadi. Charles Putirai. Tidak dapat terkejar oleh Marcio Souza. Masih Persela. Bukan pelanggaran. Charles Putirai. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ferry terhadap Edgar M. Aranda. Tendangan bebas kembali didapatkan oleh Persela Lamongan. Fabiano lepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Ada Diki Firasat di sana, masih gagal. Lagi-lagi Basile, Bung, melakukan pelanggaran yang sama. Kali ini terhadap Alex Robinson. Cukup keras, Bung, permainan dilakukan oleh Sile.
Sayu-sayu kita bisa mendengarkan lagu Mars dari LA Mania bahwa mereka harus menang. Tendangan bebas, sebuah peluang. Masih di atas Mr. Gawang Agus Murad. Ya, kita lihat bagaimana kurangnya koordinasi di lini belakang PSIS. Tentunya di sini peran dari seorang Idrus Gunawan dan juga Edson yang sedikit hilang. Dan beruntung tendangan Diki masih mengenai Edson sehingga berubah arah dan melahirkan sepak pojok. Ya, saya sangat setuju sekali. Belum terlihatnya gaya permainan yang dilakukan ketika mereka melawan tim Arema Malang. Di mana pemain belakang cukup disiplin dan berkomunikasi cukup padu. Sebuah sliding tackle dari Bangun Permana buat Diki Firasat terjatuh. Tentunya Ya, kita lihat salah satu pemain muda yang berada di kubu PSIS Semarang, Bangun Permana. Salah satu pemain tengah, namun yang kita lihat lebih fokus kepada lini pertahanan dan tentu saja ini menjadi salah satu hal yang sulit bagi Persela dalam hal mencetak gol apabila setiap pemain PSIS bertahan. umpan. Lagi-lagi Bung, penyelamatan dengan penuh berpengalaman dilakukan oleh Agus Murad. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Alex Robinson. Ada Fabiano mencoba melakukan heading. Seringkali terjadi yang pernah dilakukan ketika lawan melakukan pertandingan terhadap PSIS Semarang. Kerap kali serangan demi serangan dilakukan. Dan itu akan menjadikan sebuah frustasi, Bung. Terkadang. Dan saya pikir itu sebuah andalan bagi PSIS untuk melakukan permainan seri untuk mencari poin. Denny Rumba terlalu lemah, kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Denny Rumba. Mudah saja bagi Hoirul Huda. Berjibaku Marcio Souza dan juga Denny Rumba. Tampaknya Marcio Souza kurang bisa menerima apa yang baru saja dialami dengan Denny Rumba. Ya, kita lihat sulit bagi seorang Marcio Souza yang harus berjuang sendirian di tengah dan kita tahu pintarnya Marcio Souza apabila beroperasi di depan, namun kita lihat di menit-menit awal karena kerasnya lini tengah PSIS, ia pun terpaksa turun ke belakang menjemput bola. Yang kita tahu di mana pertandingan sebelumnya Marcio Souza sering kali dibantu oleh Alex Robinson dan kita lihat pada sore hari ini seorang Alex Robinson dijaga ketat oleh Jose Basile. Dan itu bekerja secara 20 menit pertama, Bung. Marcio Souza, pemain yang telah menciptakan 3 gol sejauh ini bagi Persela Lamongan di 6 kali pertandingan awal. Kurang cermat, Edson memberikan umpan, Basile. Masih Basile, masuki jantung pertahanan Persela Lamongan, Bung. Ada 2 pemain yang mengawal pergerakan Basile. Ya, Bukan pelanggaran. Kita lihat bagaimana seorang Basile yang memiliki karakter bertahan namun bisa merangsek hingga ke depan dan kita lihat sangat disayangkan bahwa apabila umpan diberikan lebih cepat bisa saja terlalu sebuah peluang bagi PSIS untuk mencetak gol. Cepat kita lihat Jamie Suparno busuk dari sisi sebelah kiri. Masih kandas. Ganjal oleh hadangan yang dilakukan oleh Edson. Ini adalah peluang yang dimiliki oleh PSIS melalui Basile tadi. Jatuh 2 pemain Persela menutupi pergerakan yang dilakukan oleh Basile. Tendangan bebas kembali Marcio Souza. Masih gagal. Ini sesuatu yang berbahaya ya, memberikan Marcio Souza kesempatan demi kesempatan dalam hal melakukan tendangan bebas. Kita lihat itu adalah kali keempat Marcio Souza melakukan sebuah tendangan bebas dan ketiga dari keempat tersebut 3 kali sangat membahayakan gawang seorang Agus Murad. Tentunya
sebuah PR bagi para pemain belakang PSIS agar tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu mendekati areal penalti. Ya, saya sangat setuju sekali. Dimana kita ketahui beberapa kali seringnya tendangan bebas untuk memperbaiki. Dimana semestinya Marcio Souza mempunyai tendangan yang cukup bahaya ya, Bung. Iya. Kembali Persela Lamongan. Masih gagal Alex Robinson. Memasuki menit ke-24. Pertandingan tampaknya didominasi oleh tuan rumah Persela Lamongan. Sesekali PSIS Semarang hanya mengandalkan serangan balik melalui Basile. Dan ini adalah Fabiano. Berpindah ke sisi sebelah kiri ada Marcio Souza. Sebuah sentuhan 1-2 dengan Charles Putirai. Dan terlambat beberapa detik Jamie Suparno. Ya, kita lihat baik sekali peran dari seorang Charles Putirai yang untuk kali kedua mendapat kesempatan menjadi starter. Kita lihat pemain yang satu ini bukan hanya memiliki kecepatan, namun insting menyerang yang sangat baik, saya pikir, sehingga cukup memudahkan para pemain Persela untuk melakukan improvisasi pada saat menyerang ke depan. Ya, yang kita ketahui juga Persela mempunyai wingback kiri dan kanan yang cukup jelajah tinggi, Bung. Dimana di situ ada Charles Putri dan juga Agu Batubara. Kembali Persela Lamongan mencoba mencari celah untuk melakukan serangan. Memasuki menit ke-25 babak pertama, sejauh ini kedudukan masih tetap 0-0. Gagal Marcio Souza kali ini. Lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Langsung ke depan. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Kedua berturut-turut bagi PSIS Semarang. Ilham Asda tadi. Kembali ke Ilham. Mencoba melewati Charles Putirai namun gagal. Cepat kita lihat Charles Putirai. Marcio Souza. Kembali ke Putirai. Duel yang cukup seru. 1 lawan 1. Petrus Gunawan. Lemparan ke dalam bagi Lamongan. Charles Putirai. Jamie Suparno yang dituju. Bukan pelanggaran. Edgar Ema Aranda. Fabiano. Berpindah ke kanan. Zulkarnain langsung ke depan. Robinson. Masih Robinson. Dan handsball nampaknya. Iya. Tampaknya wasit Jimmy Napitupulu melihat bagaimana bola yang dilepaskan oleh Marcio Souza tadi. Ya, sebuah keuntungan nampaknya bagi Persela Lamongan dan kredit kepada Alex Robinson yang melakukan penetrasi yang sangat baik. Dan kita melihat bagaimana umpan dari Alex Robinson diberikan kepada Souza. Dan dia kita melihat sedikit mengenai tangan. Tendangan dari Marcio Souza. Mengenai lengan Harry. Sekaligus melahirkan tendangan 12 pas. Tendangan penalti ketiga bagi seorang Marcio Souza, di mana satu kali gagal melawan Persib, satu masuk melawan Persija, dan sangat seru melihat apakah ini menjadikan sebuah gol dan menambahkan pundi-pundi seorang Marcio Souza bagi Persela Lamongan. Kita nantikan Marcio Souza, Agus Mo dan Souza! Gol! Nah, ini sebuah straf bagi pertahanan PSIS Semarang yang dimana kurang disiplinnya dalam lini pertahanan dan eksekusi yang bagus dari Marcio Souza dengan cukup tenang. Sebuah eksekusi yang sangat akurat kita lihat dari Marcio Souza yang kali ini lebih memilih menendang dengan keras
Dan kita lihat bagaimana ia merayakan gol ini dengan Merah mengenakan bendera merah putih. Dan kita lihat sangat baik saya Ya. pikir. Ya, Mitra Olahraga 1-0 keunggulan sementara Persela Lamongan atas PSIS Semarang setelah pada menit ke-27 tadi Marcio Souza berhasil menyelesaikan tendangan 12 pas dengan tepat, dengan cerdas, sekaligus merayakan 17 Agustus dengan membawa bendera merah putih. 1-0 keunggulan sementara Persela atas PSIS Semarang. ya, ini gol yang keempat dari bagi Marcio Souza yang dimana kita ketahui ketiga gol ini dilalui dalam tendangan titik penalti. 2 dari penalti dan 1 tendangan bebas dan 1 heading. 4 gol yang telah diciptakan oleh Marcio Souza bagi Lamongan sejauh ini. Oh, kembali kita lihat karakter yang cukup keras dipraktekkan oleh para pemain PSIS dan kembali sebuah korban di sini Diki Firasat. Ya, kita lihat buruknya komunikasi yang dilakukan oleh PSIS Semarang, di mana yang menurut saya tidak seharusnya untuk 2 lawan untuk menjadi 1, di mana seharusnya mengcover Kembali seorang Diki menghasilkan Firasat. tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Masih bisa dihalau. Lemparan ke dalam bagi Lamongan. Charles Putirai. Dilepaskan kepada Jamie Suparno. 2 lawan 1, Bung. Terlalu berat bagi Jamie Suparno untuk melewati 2 pemain bertahan PSIS. Masih Jamie. Lepaskan umpan Jamie, langsung ke depan gawang dan berbahaya. Sebuah heading Marcio Souza. Sangat bebas tadi Marcio Souza, kita lihat mencoba mencetak gol dari umpan seorang Jimmy Suparno dan kita lihat kembali tidak ada penjagaan terhadap 2 pemain, bukan hanya Souza namun masih ada seorang Diki Firasat di sana yang sangat bebas. Ya, saya lihat lagi-lagi buruknya komunikasi dan pertahanan kedisiplinan dari PSIS Semarang pada pertandingan malam ini. Kembali Itus Gunawan, kapten ke-11 melakukan mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap Jamie Suparno, Bung, dalam gerak lambat. Sebuah keputusan yang sangat membahayakan lawan. Ya, kita lihat salah satu kesulitan bagi PSIS Semarang adalah dalam mengimbangi skill dari para pemain Persela Lamongan yang saya pikir sangat baik, terutama pada ketiga penyerang yaitu Souza, Jimmy Suparno, dan juga Diki Firasat. Kita lihat memang sebuah keuntungan bagi Persela Lamongan bahwa mereka memiliki pemain-pemain muda yang sangat skillful. Ya, saya sangat setuju. Yang kita ketahui PSIS Semarang juga mempunyai pemain-pemain yang sangat muda, tapi Iya. tidak penuh berpengalaman menurut saya. Di mana Persela Lamongan mempunyai pemain-pemain muda dengan syarat pengalaman. Tendangan bebas kembali didapatkan oleh Persela Lamongan. Ada John Scarlett menghadapi bola, namun segera berpindah, Bung. Menipu kita juga John Scarlett, Bung. Cukup menarik. Kembali Diki Firasat. Dibuang saja bola tadi oleh Bangun Permana. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan di daerah pertahanan PSIS. Charles Putirai kepada Diki Firasat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Diki Firasat kali ini terhadap Ilham Asdad. Ya, belum terlihat bagaimana para pemain PSIS bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Dan kita lihat di sini Coach Ahmad Muharia ya. yang tentu saja diberikan sebuah tugas berat saya pikir dalam membawa PSIS untuk memberikan suatu prestasi di Iya. Jarum Indonesia Super League 2008 musim ini. Kita tahu bahwa Ahmad Muharia menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh seorang Edi Pationo hanya beberapa saat setelah Jarum Indonesia Super League dimulai. Kembali lemparan ke dalam bagi PSIS. Masih terlalu tangguh benteng pertahanan Persela. Hanya 2 orang, kita lihat hanya 2 orang yang dipasang oleh PSIS Semarang di belakang dan ini menunjukkan bagaimana mereka pun ingin mencetak sebuah gol paling tidak sebelum turun minum dan
kita lihat tentu saja ini semua tergantung kepada kinerja dari seorang Salomon Bergondo dan juga Gaston Castagno yang hingga menit ke-32 belum memberikan sebuah permainan yang kontributif terhadap penampilan PSIS Semarang pada malam hari ini. Ya, dan menurut saya kedua pemain ini cukup pemain yang berbahaya menurut Iya. saya. Di mana Gaston Castagno mempunyai pengamanan bola skill yang cukup tinggi. Jatuh kita lihat Marcio Souza. Tampaknya dalam gerak lambat, Harry S. coba menutupi pergerakan yang dilakukan oleh Marcio Souza. Dan kembali melahirkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Kita nantikan bagaimana Marcio Souza akan mengeksekusi kesempatan lain yang dia miliki. Masih di babak pertama. Souza masih Hampir tipis, saja. Bu. Kita lihat sangat tipis tadi. Tipis sekali menurut saya. Ini yang kelima kalinya Bung bagi Iya. Marcio Souza. Di babak pertama dari posisi yang nyaris sama, Bung. Pemain yang memang mampu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kali ini PSIS kurang cermat, Bung. Batu bara kali ini Diki Firasat. Marcio Souza. Pelanggaran PSIS. Fabiano. Charles Putirai. Lepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Souza. Gagal kali ini. Ada 4 pemain PSIS, Bung, yang membayang-bayangi Souza. Juga kurang cermat. Hal yang sama kerap terjadi, placing bola oleh pemain-pemain PSIS. Kurang jelas. Lemparan ke dalam bagi Lamongan. Agustiar Batubara. Marcio Souza 2 lawan 1. Oh, Kali ini terjatuh, Bung, bukan pelanggaran. Denny Rumba. Basile. saya pikir tidak ada cara lain bagi PSIS Semarang kecuali dengan berani bermain menyerang. Kalau tetap mempertahankan skema permainan yang masih ditunjukkan hingga menit ke-36, bukan tidak mungkin akan lahir kembali sebuah gol dari Persela, mengingat bagaimana menyerangnya mereka tampil dengan 3 striker di depan. Selain Souza tentu ada Jimmy Suparno dan juga Diki Firasat. Ya, saya setuju sekali. Tapi kita lihat juga adanya jarak antara striker dan gelandang terlalu kental dilihat dari kubu PSIS Semarang, di mana ketika bola di tangan Castagno ataupun Salomon, tidak adanya bantuan dari second line. Kembali PSIS melalui Basile. Masih Basile di daerah pertahanan Persela Lamongan. Masih Basile. Coba dikejar oleh Ilham Asdad. Terlalu lemah Ilham. Oh! Jatuh, Bung. Bukan pelanggaran. Masih PSIS mengurung pertahanan Persela Lamongan. Juga terjatuh. Ya, kita lihat sekarang bagaimana beraninya para pemain PSIS yang akhirnya keluar menyerang. Dan sebuah perubahan taktik yang kita lihat menyulitkan para pemain Persela dalam hal bertahan. Dan kita harapkan dan kita lihat apakah permainan ini bisa tetap dipertahankan untuk memberikan sebuah tekanan balik kepada Persela Lamongan. Tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Tampaknya dihadapi oleh Edson dan juga Gaston Castagno. Tidak ketinggalan Basile. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan eksekusi. Castagno. Dan ya, berbahaya. Terjatuh salah seorang pemain PSIS. Gaston di sana kita lihat di sini bagaimana
Apa yang ditunjukkan lini pertahanan PSIS Semarang, ditunjukkan juga oleh lini pertahanan Persela yang hampir saja kecolongan gol karena tidak ada yang menjaga Gaston Castanyo di sana. Ya, hanya saja ketidaksiapan dari striker PSIS Semarang dengan rebound, keterlambatan reboundnya. Duel 1 lawan 1, Marcio Souza dan juga Harry menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Baik sekali kita lihat skill dari seorang Mario Souza yang setelah mencetak gol di pertandingan ini bermain lebih leluasa, bermain lebih percaya diri, tentu saja meringankan bebannya karena kita tahu setiap bola yang diarahkan ke depan selalu diarahkan kepada pemain asal Brazil yang satu ini. Tendangan pojok Agustiar Batubara. Tampaknya bola telah meninggalkan lapangan, Bung, luar garis. Agustiar Ucok Batubara, pemain yang juga cukup senior, masih mampu untuk survive di level tertinggi sepak bola nasional. Kembali Lamongan dari sisi sebelah kiri. Lepaskan umpan ke kotak penalti. Souza. Lagi-lagi Souza mempunyai duel atas yang cukup akurat dan cukup kuat. Tampak bekerja keras Agus Murad sore ini, Bung. Mengawal gawang yang terus dibombardir oleh seorang Marcio Souza. Pemain yang tadi menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan mengibarkan sang saka merah putih dalam perayaan gol sematawayang sampai menit ke-40 di babak pertama ini. Robinson, Jamie Suparno, Charles Putirai, Marcio Souza, Fabiano ke depan, heading oleh Edson. Marcio Souza, maksudnya kepada Diki Firasat, kandas di kaki Edson, kali ini PSIS. Denny Rumba, jauh ke depan, yang dituju adalah Salomon. Denny Rumba pendek saja kepada Salomon. Basile berpindah ke kanan. Ilham Asdaq kembali ke belakang. Idrus Gunawan, kapten kesebelasan PSIS. Terlalu mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Ya, perlahan tapi pasti kita melihat para pemain PSIS sedikit nyaman mengontrol permainan 5 menit terakhir. Lagi, oh. Tendangan spekulasi yang dahsyat, Bung. Sebuah tendangan spekulasi baru saja dilakukan oleh Ferry, tipis di atas Mister Gawang Hoirul Huda. Ya, dengan kesulitannya menembus ataupun mengontrol permainan pada saat mendekati kotak penalti. Kita lihat sebuah usaha dari Ferry, pemain tengah, untuk melakukan shooting dari jarak jauh yang sedikit membahayakan gawang dari Hoirul Huda. Ya, saya pikir juga cukup menarik. Dalam beberapa menit, PSIS juga berani melakukan serangan demi serangan. Dengan melakukan long ball. Dan kita tahu penyerangan adalah pertahanan terbaik. Edson, kita tahu Edson main yang cukup berpengalaman dan juga mempunyai teknik individual yang cukup baik untuk melakukan penyerangan. Yang saya kerap sering kali melihat, seringnya terjadi bola-bola long ball, long passing yang dilakukan oleh Edson terhadap Castanyo.
Dan tapi tidak, dengan beberapa kali tidak adanya bala bantuan dari sisi tengah untuk seorang Aston ataupun Salmon. Pergantian pemain kita lihat menjelang turun minum yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Sebuah taktik nampaknya untuk mencoba mengejar gol. Dan kita lihat Bangun Permana yang lebih banyak beroperasi di lini pertahanan meskipun adalah seorang pemain tengah digantikan oleh Sukamto. Ya, saya pikir salah satu taktik dari Ahmad Muharia untuk mengganti sedikit agak penyerangan. Dimana kita ketahui Bangun Permana sedikit condong untuk bertahan, untuk memasukkan Sukamto untuk melakukan penyerangan yang baik. Kembali tendangan pojok bagi Persela Lamongan sudah dilakukan, berbahaya. Masih gagal. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak pertama, serangan demi serangan dari Persela Lamongan masih terus mengalir, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persela. Charles Putirai, Fabiano, disapu saja oleh Edson. Kembali tampaknya mengenai badan salah seorang pemain Persela Lamongan. Petrus Gunawan jauh ke depan. Masih ada Charles Putirai, Basile. Kurang jelas bola yang diberikan oleh Basile. Castanyo berusaha, kita lihat Bung. Masih terlalu tangguh Fabiano bagi striker PSIS. Ini adalah Fabiano, pemain bertahan Persela yang kerap naik membantu serangan Persela Lamongan. Dibuang saja oleh Castanyo. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Memasuki injury time babak pertama. Keunggulan sementara masih tetap Persela atas PSIS. Marcio Souza, Robinson mencoba mengejar bola. Masih ada Edson, disapu saja. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela di daerah pertahanan PSIS. Ini adalah Edson. Dan yang ini Charles Putirai. Wasit Jimmy Napitupulu memulai jalannya babak kedua. Persela Lamongan, PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah benturan langsung dialami oleh Charles Putirai dan juga Harry S. Tendangan bebas Marcio Souza sudah dilakukan, langsung ke gawang. Masih bisa ditipu oleh Agus Murad. Sangat, dan gol! Sangat-sangat tidak disangka, Bung. Blunder yang dilakukan oleh Agus Murad. Yang kita ketahui, inilah berbahayanya seorang Marcio Souza dengan tendangan bebas yang cukup akurat. Mitra olahraga, sebuah tendangan bebas yang cukup terarah dari Marcio Souza membuat Agus Murad kembali harus kebobolan setelah berhasil mentip tendangan yang pertama tadi. Kemudian bola kembali berputar dan kali ini gagal diantisipasi dengan baik oleh Agus Murad. Ketinggalan PSIS Semarang saat ini 2-0 dari Persela Lamongan. Sangat disayangkan, Bung.
blunder yang dilakukan oleh seorang Agus Murad. Yang kita ketahui penampilan pada malam ini cukup sempurna. Dan juga jadi pertanyaan bagi saya, apakah ini gol bagi Marcio Souza atau bunuh diri bagi Agus Murad? Iya, sebuah pertanyaan yang memang sangat bagus. Mengingat bagaimana Agus Murad telah berhasil mentip tendangan keras yang pertama. Namun bola kembali ke gawang dan gagal diselamatkan, Bung. Ya, Kembali Persela melalui Charles Putirai. Berpindah ke sisi sebelah kiri, Diki Firasat. Masih Diki, 3 lawan 1, Bung. Lepaskan umpan, terlalu jauh. ya kita lihat di sini cukup berbahayanya seorang Charles Putirai. Di mana pada 2 menit babak kedua, setelah melakukan 2 kali penyerangan dan 1 menghasilkan sebuah tendangan bebas yang menjanjikan sebuah gol. Ini adalah Agus Murad, penjaga gawang PSIS yang telah kebobolan 2 gol sejauh ini. Dan juga tidak cermat. Nyaris lagi, Bung. Tampaknya Edson kembali melakukan sebuah blunder. PSIS. Hal yang sama kembali terjadi, Bung. Jamie Suparno masih tinggi di atas miser gawang Agus Murad. Ya, sedikit kehilangan percaya diri bagi pertahanan PSIS Semarang, Bung, menurut saya. Pemain-pemain cadangan Persela Lamongan, tanpa kita lihat Sunar Sulaiman. Diki Firasat. Masih ada Edson. Kali ini PSIS. Cepat kita lihat. Out ball. Gagal Denny Rumba. Menurut saya, satu-satunya yang harus dilakukan oleh PSIS harus berani keluar dari sebuah tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Tampaknya mulut Salomon mengeluarkan darah, Bung. Terkena sikut Ya. dari John Scarlett. Benar sekali tadi, saya pikir ini unsur ketidaksengajaan, Bung, Iya. yang dilakukan oleh George Scarlett. Keunggulan sementara 2-0. Persela membuat LA Mania terus mengumandangkan lagu Sukacita, Bung. Dan ini adalah Solomon, pemain PSIS yang sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi PSIS tentunya. Ya, yang dimana seorang tandem Gaston Gastanyo belum juga membuahkan sebuah gol yang kita ketahui sampai saat sekarang ini, Bung. Agus Murad. Buang saja oleh Ilham Zulkarnain. Tendangan pojok bagi PSIS Semarang sudah dilakukan, terlalu mudah bagi Hoirul Huda. Salah seorang pemain PSIS menyentuh Hoirul Huda tadi, Bung. 2 gol yang kita tahu tentu saja akan menyulitkan PSIS Semarang untuk mencoba meraih sebuah poin. Dan kita lihat sedikit terlambat, saya pikir PSIS yang kali ini setelah tertinggal 2 gol mulai berani keluar bermain menyerang. Diki Firasat. Marcio Souza kandas di kaki Edson. Kembali Edson lepaskan umpan jauh ke depan yang dituju adalah Castanyo. Basile. Maksudnya kepada Solomon. Kandas lagi. Kali ini cepat kita lihat Diki Firasat. Juga gagal, Bung. Selain tackle yang bagus dilakukan oleh Edson, Bung. Cukup bersih. Oh! Dan sebuah peluang bagi PSIS Semarang.
Oh. Lalu terburu-buru. Sangat disayangkan, Bung. Sebuah kesempatan emas PSIS. Terlalu tergesa-gesa placing yang dilakukan oleh salah seorang pemain PSIS tadi. Souza. Basile. Juga kurang cermat Basile. Tampaknya terjadi sesuatu, Bung. Wasit Jimmy Natitupulu, dan ini adalah bagaimana Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza yang masih bernafsu untuk bersaing di lini tengah, dan kita lihat sebuah contoh yang sangat profesional dari Marcio Souza yang meskipun timnya sudah unggul 2-0 namun masih ingin bekerja keras, masih ingin mencoba mencetak sebuah gol lagi dan membangkitkan rekan-rekan yang lain. Di sini kita melihat Diki maupun Jimmy Suparno yang masih sangat rajin, saya pikir. Ya, saya pikir juga typical striker mentality bagi seorang Souza, di mana ketika timnya berada di atas angin, dia ingin memperbanyak koleksi gol. Dan itu dibuktikan pada sore hari ini untuk menambah koleksi gol pada malam hari ini. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang di daerah pertahanan Persela Lamongan. Sudah dilakukan Basile. Kembali sebuah peluang, ada Ferry di situ. Mencoba memberikan crossing, Bung, maksudnya kepada Castanyo, masih PSIS. Castanyo, tendangan yang cukup keras, masih membentur Ilham Zulkarnain. Ya, kita lihat sekarang bagaimana para pemain PSIS sudah mulai mendapatkan sebuah peluang, dan sedikit terlambat saya pikir bahwa skema penyerangan all out yang ditunjukkan PSIS baru ditunjukkan setelah mereka tertinggal dengan skor yang cukup telak 2-0. Tendangan penjuru bagi PSIS berbahaya. Sangat berbahaya, Bung. Mengenai Mister di sana kita lihat. Ya, inilah hasil dari pembangunan sebuah sistem penyerangan untuk menghasilkan pola permainan all out. Di mana kita tahu dengan kalah 2-0 ataupun 4-0 Ya. pun menghasilkan poin setengah sama. Sebuah heading dari Gaston Castanyo menerima umpan melalui tendangan penjuru dari Basile. Masih gagal menembus gawang Khairul Huda. Saya pikir ini salah satu peluang emas yang dilakukan, peluang yang terbaik pada malam hari ini yang didapat oleh PSIS Semarang. Cibaku kita lihat Basile dan juga Robinson. Pendek saja bola ke pemain PSIS, Anwarudin. Ya, kita lihat di sini bagaimana Anwarudin, pemain yang baru masuk di babak pertama menjelang turun minum, sedikit memberikan suntikan darah bagi PSIS Semarang yang kita lihat kali ini bermain lumayan baik. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Amzar Reza menggantikan nomor punggung 16, Edgar M. Aranda. Ya, wajah baru, tenaga baru yang dilakukan pergantian pemain oleh M. Basri untuk memperkuat serangan dari lini tengah Persela Lamongan. Masih gagal Jimmy Suparno, bukan pelanggaran. Kali ini Persela masih tetap melakukan serangan, Bung. Amzar Reza, pendek ke kiri, Charles Putirai. Crossing yang dilepaskan oleh Charles Putirai. Masih jauh di belakang Mister Gawang Agus Murad. Agus Murad. Charles Putirai yang dituju Diki Firasat. Kembali Charles. Ilham Asdat. Basile. Masih Basile. Ilham Asdat lagi, Bung.
Pendek 1-2 antara Ilham Asdad dan juga Solomon. Coba dikejar oleh Ferry. Diki Firasat. Hamzah Reza. Terlepas dari Robinson. Oh, Cepat kita lihat, Bung. Jimmy. Masih Jimmy. Gagal Jimmy melewati Edson. Ya, kita melihat masih beruntung ada seorang Edson di sana dan sedikit taktik yang cukup bagus diperlihatkan PSIS Semarang di mana dua pemain yang tadinya sedikit beroperasi di belakang yaitu Ferry dan juga Anwarudin sekarang lebih banyak bermain di depan sedangkan hanya seorang Edson dibantu dengan Idrus Gunawan dan Basile yang berada di belakang sehingga kita lihat porsi bola yang lebih banyak didapatkan oleh para pemain PSIS Semarang dalam kurun waktu 8 menit terakhir. Iya. Ya, saya pikir juga suatu hal yang jeli Bung dilakukan oleh pelatih Ahmad Muhari ya. Kita tahu Jose Basile mempunyai stamina yang cukup bagus. Iya. Dia juga bisa melakukan pertahanan dan juga membantu penyerangan. Kembali Diki Firasat. Pendek ke Charles Putirai. Jauh ke depan yang dituju adalah Marcio Souza. Kembali Diki Firasat, Bung. Kurang cermat. Masih mengenai kaki Basile. Gaston Castaño. Basile. Masih Basile, midfielder PSIS Semarang jauh ke depan. Yang dituju adalah Castaño. Berpindah ke Ilham Asdad. Sebuah peluang coba dikembangkan oleh PSIS Semarang. Melepaskan umpan langsung ke depan gawang dan masih tepat berada di pelukan Khairul Huda. Sedikit kita melihat tadi penampilan dari Gaston yang diberikan bola dan kita melihat skill yang baik dengan memberikan umpan kepada wingback di sana. Namun kita lihat bahwa umpan yang diberikan kotak penalti tidak bertujuan kepada siapapun, bahkan Gaston yang sudah cukup jauh tertinggal di sana tidak mendapatkan porsi bola yang seimbang dan sangat disayangkan bahwa seorang Salomon Bergondo yang sudah mencetak 2 gol bagi PSIS Semarang hingga menit ke-60 belum memperoleh satu pun peluang di pertandingan malam hari ini. Kembali Basile terpotong oleh Hamzah Reza. Cukup bagus, Bung. Marcio Souza kawal dengan ketat oleh Ilham Asdad. Kembali Souza mencoba melewati Edson. 1 lawan 1, Bung. Duel yang sangat luar biasa tadi saya pikir Edson, pemain yang sangat senior di PSIS Semarang, sudah berumur 32 tahun dan kita lihat bagaimana Edson menggunakan pengalamannya untuk menutup Marcio Souza dengan hanya berdiri diam dan melakukan safety first. Kembali kita lihat sebuah safety first dari Harry. Ya, saya pikir keputusan yang sangat bagus dilakukan oleh lini pertahanan PSIS, di mana sangat cukup sukses menurut saya ketika melawan Arema Malang untuk membuang-buang bola. Kembali bola dibuang oleh Edson, menghasilkan tendangan penjuru bagi Persela Lamongan. Seperti biasanya, Marcio Souza kembali mengeksekusi, sudah dilakukan dan berbahaya, Bung. Ya, lagi-lagi Bung, lengahnya lini pertahanan dengan pengawalan dengan Frey, Charles Putirai. Tidak ada pengawalan ketat bagi pertahanan PSIS. Kita lihat di mana Charles Putirai dengan leluasa untuk mengheading bola ke gawang. Idrus Gunawan. Kurang cermat Idrus. Kembali Idrus. Kapten kesebelasan PSIS Semarang. Kerjasama 1-2 antara Idrus dan Solomon. Kandas kali ini. Jamie Suparno. Batubara. Juga gagal, Bung. Masih mengenai kepala Edson. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Ya, saya lihat dengan seorang Edson di babak kedua adanya perbaikan dalam pertahanan PSIS Semarang, yang dimana kita ketahui Edson
mempunyai pengalaman yang cukup tinggi. Dan juga dibantu dengan Idrus Gunawan. Tapi pada malam hari ini saya belum melihat penampilan yang sempurna yang dilakukan oleh Robinson Idrus dan Gunawan. sangat berbahaya, Bung. Bola liar yang dilepaskan oleh Robinson. Masih Sousa mencoba melewati Harry. Luar biasa. Sebuah aksi individu yang cukup cermat, Bung. Ya, kita lihat bagaimana keunggulan dari Persela Lamongan adalah letak dari kejelian maupun skill individu dari para pemain depannya. Kita lihat tadi, sebelum aksi seorang Marcio Souza, ada Alexander Robinson yang dengan begitu leluasa bisa masuk ke kotak 16 PSIS Semarang. Dan kita lihat sebuah berkat bagi tim Persela yang memiliki pemain-pemain asing dan lokal dengan skill yang seimbang sehingga memudahkan menciptakan seorang mesin gol seperti Marcio Souza dengan support yang baik dari lini kedua. Diki Firasat. Lepaskan umpan ke hampir Robinson saja. maksudnya. Namun bola lebih dekat ke Agus Murad. Belum membahayakan gawang Agus Murad. Wasit Jimmy Napitupulu melihat bahwa itu adalah merupakan sebuah pelanggaran. Tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Basile. Pendek saja Basile. Masih gagal, Bung. Diki Firasat. Marcio Souza. Luar biasa. Aksi individu yang kembali dipertontonkan oleh seorang Souza, Bung. Ya, saya pikir, Namun penempatan bola yang kurang cermat, mudah saja bagi Edson. saya pikir yang harus diwaspadai oleh PSIS Semarang di mana untuk memperkecil ruang gerak seorang Marcio Souza. Kita lihat di mana ketika Marcio Souza mendapatkan bola, buruknya seorang marking dari pertahanan PSIS Semarang. Yang kita ketahui Souza mempunyai skill individu yang cukup bagus. Anwaruddin, pemain yang baru masuk pada menit-menit terakhir babak pertama tadi. Anwaruddin pendek ke Basile. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Basile. Basile mencoba melewati Amzar Reza. Kapar kita lihat, Bung. Amzar Reza. Ya, kita lihat pemain yang satu ini sejak masuk memberikan keseimbangan bagi Persela dalam hal bertahan. Kita tahu bahwa Amsar salah satu pemain yang berpengalaman juga yang berada di kubu Persela Lamongan. Memberikan efek yang cukup bagus sejak masuk di pertengahan babak kedua. Gaston Castaño. Masih Castaño. Basile. Langsung ke depan. Solomon. Ilham Asdar. Ya, kita lihat di sini, saya baru melihat tidak adanya pengertian dari seorang pemain PSIS di mana ketika Gaston Castaño memegang bola dan tidak adanya pergerakan move without the ball bagi seorang second line PSIS Semarang. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, Charles Kudirai. Marcio Souza 2 lawan 1, Bung. Ada Ilham Asdad dan juga Harry. Dimenangkan kali ini oleh 2 PSIS Semarang. Ya, kita lihat bagaimana seorang Marcio Souza yang hingga saat ini masih begitu leluasa menunjukkan skill individunya dengan sangat baik. Dan sebuah bukti bahwa pemain yang satu ini sudah begitu beradaptasi dengan tim Persela Lamongan. Robinson duel dengan Basile. Masih duel, Bung.
Dan kali ini menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Cukup menarik Bung, duel yang dilakukan oleh Alex Robinson dan Joseph Basile. Iya. Kembali akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Agus Murad tentunya harus lebih berhati-hati dengan setiap tendangan yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan ini adalah merupakan sepak pojok yang ke-6 bagi Persela Lamongan. Terlalu rendah Bung. Masih Souza, lepaskan umpan ke kotak penalti Wow. Ya, kita lihat di sana meskipun jarak yang cukup jauh, namun umpan yang diberikan dari Marcio Souza sangat akurat kepada Fabiano. Dan kita lihat sangat riskan tentunya mengharapkan Marcio Souza untuk terus-menerus melakukan, mengeksekusi setiap bola mati. Karena kita tahu pemain yang satu ini tentu saja tetap diharapkan agar berada pada performance yang fit untuk setiap pertandingan selanjutnya. Namun kita melihat hingga memasuki menit ke-67, sedikit lega mungkin bagi para pendukung Persela bahwa Marcio Souza kita lihat masih berada dalam stamina yang sangat fit. Kembali serangan Persela Lamongan. Agus Batubara melepaskan umpan, ada Souza di situ. Begitu mudah Bung, kita lihat Persela Lamongan dari sisi sebelah kanan maupun kiri melepaskan umpan di jantung pertahanan PSIS Semarang. Ya, kita lihat kelebihan mereka pada wingback seorang Agus Batubara dan juga Charles Putira yang kita tahu kedua pemain memiliki kecepatan yang baik. Kembali kita lihat di sana Agus Batubara berada pada lini depan dan kembali ia bisa ke belakang menjaga daerah pertahanannya sendiri. Amzar Reza kembali ke Amzar. Masih Amzar Bung, pendek saja ke Agus Batubara. Membentur kaki Anwaruddin. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, Agus Batubara. John Scarlett masih mengenai Edson. Kali ini PSIS Semarang melalui Basile. Masih Basile. Robinson sedikit nakal tadi Bung. Ya Bung, akhirnya sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit David Napitupulu oleh Alex Robinson. Iya, terhadap Robinson setelah tampak dengan jelas melakukan sebuah aksi sedikit nakal, menarik Basile. Sunar Sulaiman tampak ikut gemas Bung. Charles Putirai tampaknya harus ditandu keluar lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Basile. Yang kita harapkan Charles Putirai dapat meneruskan pertandingan pada malam hari ini ya Bung. Kita lihat Charles Putirai juga salah satu pemain andalan dari wingback sebelah kiri bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini bagaimana peran dari seorang Basile yang memberikan umpan yang cukup baik ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pengertian dengan para striker sehingga kita melihat bola begitu mudah berada dalam pelukan Khairul Huda. Dan sangat disayangkan bahwa kurangnya keseimbangan antara lini tengah dan lini depan yang hingga saat ini sangat menyulitkan bagi PSIS Semarang untuk mengimbangi tekanan yang dibentuk oleh Persela Lamongan. Ya, saya pikir menurut saya terlalu minimnya kreativitas sebuah pemain. Serangan PSIS Semarang melalui Basile, pendek ke kiri, kembali Bung, dan ada Solomon. Kurang cermat kita lihat pemain-pemain PSIS, peluang demi peluang kembali gagal. Tendangan pertama yang dilakukan oleh Solomon untuk mengarah ke gawang.
Ilham Asdad, Marcio Souza, Diki Firasat kembali ke Souza. Offside tampaknya Marcio Souza kali ini. Ya, kita lihat Marcio yang sudah lebih dulu melakukan pergerakan ke depan sehingga umpan dari Diki Firasat meskipun tepat kepada Marcio, namun sudah berada dalam perangkap offside yang diterapkan PSIS Semarang. Dan sangat menarik kita melihat bagaimana semangat juang dari PSIS Semarang untuk terus mencoba mencetak gol. Sebuah sikap yang sangat profesional ditunjukkan meskipun kita melihat masih sangat sulit untuk membongkar lini pertahanan dari John Scarlett dan Fabiano. Robinson tampaknya mengalami benturan dengan Basile Bung, membuat wasit Jimmy Napitupulu memutuskan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Agustier Batubara maksudnya kepada Jimmy Suparno. Gaston Castaño langsung Denny Rumba mencoba melewati, kita lihat Denny Rumba. Hamzah Reza sliding. Ilham Asdad, Denny Rumba. Kembali ke Ilham Asdad, ada Fabiano di situ. Ya, terlalu memaksa kita melihat umpan dari Denny Denny Rumba. Rumba ya, dan Fabiano yang begitu baik posisinya sepanjang pertandingan, sangat mudah kembali menghalangi sebuah serangan dari PSIS Semarang. Yang kita lihat, saya lihat di sini juga pada malam hari ini kurangnya untuk menggunakan lebar lapangan bagi tim PSIS Semarang. Itu pun juga dikarenakan karena mereka tidak memiliki wingback kanan dan kiri tidak sebagus seperti Persela Lamongan. Marcio Souza gagal, ada Ilham Asdad membantu. Kembali Charles Putirai. Luar biasa cerdas Bung. Namun kali ini benturan yang cukup keras tidak bisa terhindarkan Bung. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza, tentunya sesuatu yang tidak disengaja oleh Harry. Kita lihat benturan kepada Marcio Souza. Dan memang skill yang sangat-sangat cerdik, sangat-sangat baik. Dan kita lihat keunggulan dari Souza bukan hanya ia sangat lihai dalam pergerakan kaki, namun juga fisik yang cukup kuat. Ya, Sehingga memang memudahkannya apabila terjadi benturan yang bersifat 50-50. ya. Marcio Souza mesti digotong keluar lapangan. Harry S juga masih tampak meringis kesakitan Bung. Ya, suatu marking yang cukup bagus yang dilakukan oleh Harry S. Di mana ketika Marcio Souza melewati seorang pemain PSIS, dan di situ juga marking cover yang bagus dilakukan oleh Harry S. Yang itu pun mungkin itu harus dilakukan dalam 20 menit, 25 menit, 15 menit akan datang untuk menjaga seorang Marcio Souza. Marcio Souza tampaknya kembali bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan Bung. Sekalipun kali ini dengan sedikit pincang. Dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh kubu PSIS Semarang. Bersiap-siap masuk nomor punggung 17, Prananda menggantikan nomor punggung 6, Ilham Asdad. Ya, kita tahu Prananda, pemain yang musim lalu bermain di Persipur, salah satu pemain muda yang dimiliki PSIS Semarang.
ditaruh di lini tengah untuk mencoba memberikan support kepada Gaston Castagno dan juga Salomon Bergondo yang kita lihat hingga saat ini belum bisa memberikan sebuah perlawanan kepada lini belakang Persela Lamongan yang dikawali oleh John Scarlett maupun Fabiano, dan begitu sulitnya kita melihat kinerja kedua pemain ini sehingga Salomon sendiri baru saja memperoleh satu peluang, itu pun peluang yang bisa diblok oleh John Scarlett beberapa menit yang lalu. Ya, kita harapkan juga dengan masuknya Prananda dapat membantu peran dari Gaston Castagno dan juga Salomon Bergondo. Kembali Persela Lamongan melalui Charles Putirai. Diki Firasat, sebuah kerjasama yang cukup bagus antara Diki dan Marcio Souza. Ada dua pemain yang mengawal Marcio Souza, Bung. Diki Firasat kali ini gagal melewati hadangan Edson. Dan pergantian pemain yang ketiga, yang kedua tampaknya juga akan dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Tommy Rifka, nomor punggung 27, menggantikan Charles Putirai, nomor punggung 3. Ya, kita tahu Tommy Rifka yang jauh lebih muda dibandingkan Charles Putirai, baru berumur 24 tahun. Pemain yang satu ini, ex pemain Pelita Jaya, diharapkan memberikan suntikan stamina agar tetap bisa memperkokoh lini belakang Persela. Dan kita tahu bagaimana Tommy Rifka bukan hanya pintar dalam bertahan, namun sangat baik dalam melakukan overlapping. Basile melepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Ada Anwarudin. Berusaha kita lihat. Pendek saja. Ferry. Gaston Castagno melepaskan tendangan spekulasi. Castagno. Ya, kita lihat tadi sebuah tanda bagaimana skillfulnya striker yang satu ini, Gaston Castagno, apabila ia diberikan ruang gerak ekstra dan apabila ia diberikan porsi bola yang seimbang, hampir saja tadi sebuah gol yang lahir dari Castagno, ex pemain PSS Sleman, yang diharapkan menjadi tandem yang baik bagi Bergondo, kedua pemain yang baru memperkuat PSIS Semarang musim ini. Ya, saya pikir juga seorang Castagno mempunyai skill yang cukup baik dan seorang striker yang cukup berbahaya. Cuma saja tidak adanya pengertian dari rekan-rekan satu tim dari PSIS Semarang. Ya, lemparan ke dalam yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Dari Rumba belum terlihat penampilan tidak begitu sempurna pada malam hari ini gitu. Kita lihat bagaimana mereka memang, para pemain PSIS memang lebih fokus kepada lini pertahanan di babak pertama, sehingga pada saat memasuki babak kedua kita tahu dengan energi maupun stamina yang sudah terkuras, sulit tentunya bagi mereka untuk bermain lepas, bermain menyerang. Namun kita lihat masih ada peluang tentunya dengan sisa 10 menit yang tersisa, paling tidak untuk memperkecil kekalahan. Oh, baik sekali di sini. Fabiano kita tahu pemain asal Amerika Latin yang juga sangat gemar melakukan pergerakan ke depan. Ya, bukan hanya pemain bertahan, tapi juga bisa melakukan sebuah penyerangan. Tindakan yang sedikit frustrasi, Bu. Ya, kita tahu memang sulit rasanya bagi seorang pemain dalam posisi tertinggal dan dalam tekanan tinggi terhadap tim lawan. Kita tahu hal-hal semacam ini wajar terjadi dan bukan sesuatu yang tabu tentunya. Kita lihat di sini pemain yang baru masuk, Anwarudin, sangat frustrasi dengan kesulitan membongkar lini pertahanan Persela Lamongan ataupun mencoba mengontrol permainan.
Dukungan terus membahana dari LA Mania. Melihat bagaimana tim kesayangan mereka sementara ini masih unggul atas PSIS Semarang dengan 2-0. 2 gol, dua-duanya diciptakan oleh seorang Marcio Souza melalui titik putih pada menit ke-27. Dan kali ini kembali peluang didapatkan oleh Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini Idrus Gunawan yang mengeluh kepada wasit karena tendangan dari Diki Firasat yang sangat berbahaya hampir mengenai kepalanya. Dan kita lihat masih belum kedor serangan dari Persela Lamongan, dan Tommy Rifka, pemain yang baru masuk, kita lihat memberikan suntikan tenaga ekstra yang kembali menyulitkan PSIS Semarang untuk menyerang ke depan, karena kita tahu pemain yang satu ini, kita lihat di sini Tommy Rifka yang sedikit keras, pemain yang saya pikir akan tetap memberikan teror kepada lini pertahanan PSIS Semarang. Ya, kita tahu tenaga baru yang juga mempunyai jelajah sama baiknya dengan Charles Putirai. Kita lihat di sini lagi Tommy Rifka. Maksudnya kembali ke Tommy Rifka. Dalam tekanan tadi kita Iya. lihat Denny Rumba sehingga harus membuang bola. Sedikit panik, Bung. Kita tahu setiap bola mati itu sesuatu yang membahayakan bagi pertahanan PSIS Semarang. Pemandangan yang tidak kalah manisnya di Stadion Surajaya Lamongan. Kembali tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Seperti biasanya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Sudah dilakukan langsung ke depan gawang. Tidak berbahaya, Bung. Ilham Zulkarnain. Masih Ilham. Basile. Cukup bagus Basile. Gaston Castanyo. Masih Castanyo. Baik Sebuah sekali. kerjasama 1-2 antara Basile dan Castanyo. Pindah ke sisi sebelah kiri. Anwaruddin, Bung. Lepaskan umpan ke kotak penalti Persela Lamongan. Masih ada Basile. Basile, cukup cerdas Basile, Bung. Bukan merupakan suatu pelanggaran. Mulai berani kita melihat PSIS Semarang bermain secara terbuka. Tommy Rifka 2 lawan 1, Bung. Ferry Basile. Serangan PSIS masuki daerah pertahanan Persela Lamongan. Masih Basile. Lepaskan umpan, kita lihat Basile. Ya, sangat disayangkan kita melihat kerja keras dari seorang Basile tidak diimbangi dengan umpan yang cermat kepada kotak penalti, sehingga kita lihat kembali kerja keras yang sudah diusung tidak membuahkan hasil positif bagi PSIS Semarang. Padahal kita melihat dukungan dari tengah maupun belakang sudah lebih berani, sudah lebih positif. Ya, menurut saya juga dengan bekerja sendirian, Basile juga dia juga merebut bola dan mengolah bola untuk menjadi sebuah umpan. Itu juga cukup melelahkan menurut saya. Amsa Reza. Diki Firasat. Jimmy Suparno. Masih Jimmy. 2 lawan 1, Bung. Kali ini kandas di kaki Ferry. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Jimmy Suparno. PSIS kali ini. Basile. Denny Rumba. Disapu saja oleh Tommy Rifka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. 2 coach dengan raut muka yang tentunya berbeda. Bagaimana M. Basri dengan sedikit senyuman. Dan pergantian pemain yang ketiga bagi PSIS Semarang.
baru saja kita saksikan Bung, masuk nomor punggung 11 Johan. Kembali lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Edson jauh ke depan, yang dituju adalah Castanyo. Masih Castanyo kerjasama dengan Ferry. Masih terlalu tangguh benteng pertahanan Persela Lamongan. Ya, menurut saya cukup disiplin anak-anak Lamongan dalam melakukan tugas pertahanan. Ya, kita tahu sekarang tentunya lebih mudah bagi Persela. Dengan keunggulan 2-0 akan lebih tenang dalam menjaga daerah pertahanan. Dan kita lihat bagaimana Fabiano Ilham Zulkarnain yang begitu disiplin terus berada di belakang. Yang tentu saja menyulitkan gerak-gerik dari Gaston Castaño dan juga Salomon Bergondo yang terpaksa ditarik keluar. Iya. Karena memang tidak berperan di pertandingan malam hari ini. Tendangan penjuru dari PSIS Semarang. Kita melihat bagaimana Edson ikut membantu serangan, Bung. Jauh, lakukan overlap. Ya, kita lihat memang pemain yang satu ini sangat gemar untuk naik ke depan apabila terjadi sebuah situasi bola mati, dan kita melihat sah-sah saja bagi Edson yang memiliki tinggi badan yang bagus untuk menyongsong sebuah bola mati. Marcio Souza, pemain yang memborong 2 gol Persela Lamongan malam ini. Edson, Prananda. Maksudnya tadi kepada Ferry. Ini adalah Ferry, pemain bertahan yang juga kerap kali berganti posisi menjadi seorang striker, Bung. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak kedua, kita nantikan apakah mampu PSIS menyusul ketertinggalan 2-0 dari Persela Lamongan sampai sejauh ini. Cukup berat memang usaha yang dilakukan anak-anak Semarang untuk menembus lini pertahanan Persela Lamongan, di mana yang dikomandoi oleh Fabiano dan juga John Scarlett. Memasuki menit-menit akhir babak kedua pertandingan, tempo pertandingan sedikit menurun, Bung. Masih tetap berusaha PSIS Semarang, Basile. Tambahan waktu tersisa 2 menit lagi. Kembali kandas, Bung. Kita lihat 2 menit terakhir, seorang Edson tetap berada di lini depan. Sedikit gatal untuk menciptakan sebuah gol mungkin. Mengingat tim mereka masih tetap tertinggal 2-0. Out ball. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Dan ini adalah LA Mania. Sukacita melihat tim kebanggaan mereka mampu menorehkan kemenangan dengan keunggulan sementara 2-0 pada sebuah pertandingan malam untuk yang pertama kalinya di Stadion Surajaya Lamongan. Edson. Duduk kita lihat Basile, Bung, mendapatkan perawatan. Ya, kita lihat ini pemain yang terus bergerak sepanjang 90 menit dan kita melihat sangat disayangkan bahwa ia bekerja sendirian. Tidak ada support yang seimbang dari pemain yang lainnya di lini tengah, dan tentu saja sebuah PR bagi pelatih. Marcio Souza. Masih jauh kita lihat usaha dari Marcio Souza yang saya pikir adalah peluang terakhir bagi Persela Lamongan dalam urusan mencetak gol memasuki menit kedua injury time. Iya, beberapa detik lagi babak kedua akan segera berakhir. Kita nantikan mampukah PSIS Semarang memanfaatkan
Beberapa detik yang tersisa ini, Basile melepaskan umpan ke depan. Masih terlalu tangguh John Scarlett. Masih coba dikejar oleh Harry dan wasit Jim.